Jangan sombong dan berpuas diri. Tuan Yuding mengingatkannya lagi. Menguasai, Lu Yun tidak membantah. Semua penjelasan menjadi pucat dibandingkan dengan kekuatan yang dirasakan. Untuk membuat Guru Yuding percaya pada kekuatannya, dia hanya bisa melakukannya sekali. Jadi Lu Yun memandang Guru Yuding dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin ada kesalahpahaman tentang kekuatanku. Kalau tidak, ayo bertarung, dan aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Tuan Yuding sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan mengajukan permintaan seperti itu. Anda harus tahu bahwa dia memasuki tanah warisan bertahun-tahun sebelum Lu Yun, dan kekuatannya sudah tak terduga. Namun, melihat keinginan Lu Yun untuk mencobanya, Guru Yuding tidak menolak. Dia juga ingin mengambil kesempatan untuk menamparkan wajah Lu Yun dan membiarkan dia mengerti apa artinya ada orang di luar dunia dan di sana adalah dunia di luar dunia, jadi dia mengangguk dan menyetujui permintaan Lu Yun. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Karena kamu bisa melewati level ketiga, pastilah ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Kekuatanmu tidak lebih buruk dari milikku, dan pengalamanmu sepanjang jalan bahkan lebih mulia. Saya akan mencoba yang terbaik, dan Anda juga jangan menahan diri, biarkan saya melihat seberapa tinggi pencapaian Anda sekarang. Ayolah guru, jangan menyerah, gunakan seluruh kekuatanmu. Oke, karena kamu bersikeras melakukan ini, aku akan membiarkanmu melihatnya sebagai tuanku. Tuan Yuding tersenyum sepenuh hati, tetapi tidak ada rasa jijik di matanya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan membawa Lu Yun ke puncak gunung yang sepi. Puncak 10.000 pedang benar-benar sesuai dengan namanya, dengan banyak puncak dan puncak yang megah. Namun, puncak gunung ini tandus dan tandus, hanya bebatuan bergerigi dan aneh yang menderu-deru tertiup angin kencang. Tempat ini sunyi dan sunyi, sangat cocok untuk Anda dan saya diskusikan. Tuan Yuding berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar, seperti makhluk abadi yang terbuang. Cunyang Bazi, Master Pedang Suantian, dan Sieswat Immortal juga mengikuti dari dekat dan mendarat di puncak bukit tidak jauh dari sana, memperhatikan dengan penuh minat satu persatu. Saudara Lu Yun sedikit cuek kali ini, dan dia berani menantang senior Yuding. Lan Chaihe, salah satu dari 8 putra Cunyang, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jelas berpikir bahwa Lu Yun pasti tidak akan bisa menang. Meskipun bakat Lu Yun sangat menakutkan, waktu pelatihannya masih singkat, jadi dia tidak bisa menandingi Master Yuding tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Saudara Lu Yun bisa memimpin kita melewati level ketiga, yang membuktikan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari kita. Mungkin dia bisa mengalahkan senior Yuding. Cao Gujiu menggelengkan kepalanya, memikirkan Lu Yun. Dia berbicara dengan ekspresi harapan yang serius. Hei, ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Evil Sword Immortal tertawa aneh, matanya bersinar karena kegembiraan. Di kejauhan, beberapa pembudidaya pedang alien yang kacau juga memperhatikan pergerakan di sini, dan bergegas satu demi satu, mengamati dari kejauhan. Kedatangan Lu Yun membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Melihat Lu Yun hendak bertarung melawan Guru Yuding, tentu saja mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi mereka mengamati secara rahasia dan berbicara dengan suara pelan. Apakah anak ini pendatang baru yang baru saja melewati level ketiga? Kelihatannya dia juga tidak terlalu bagus. Jangan remehkan dia. Karena dia bisa melewati level ketiga, itu berarti dia cukup kuat. Sekarang dia berani menantang Tuan Yuding secara terbuka. Aku khawatir dia masih memiliki sisa kekuatan. Apa yang kamu takutkan? Saat pasukan penjaga berikutnya menyerang, kita akan bekerja sama untuk menjatuhkannya dan menangkapnya dalam satu gerakan. Para pembudidaya pedang alien yang kacau banyak berbicara, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Lu Yun, hati-hati, teriak Tuan Yuding, melambaikan tangannya, dan 2 pedang dewa muncul di tangannya. Satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang, kedua pedang dewa itu memancarkan tekanan yang menakutkan, seolah-olah mereka akan membelah dunia. Murid Lu Yun menyusut, kedua pedang dewa ini tiba-tiba mendekati tingkat harta karun spiritual kekacauan kelas atas. Jelas sekali bahwa Tuan Yuding telah mengintegrasikan harta 5 elemen kekacauan ke dalamnya, menggandakan kekuatannya. Terlebih lagi, Lu Yun samar-samar merasa bahwa kedua pedang dewa ini sepertinya ada hubungannya dengan Chaos Immortal Mansion milik Master Yuding, dan seharusnya menjadi fondasi dari Chaos Immortal Mansion miliknya. Kedua pedang ini, yang disebut pedang Yin dan Yang, adalah senjata ajaib yang telah saya sempurnakan selama bertahun-tahun. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya mereka. Tuan Yuding mencibir, berkedip, berubah menjadi aliran cahaya, dan menuju Lu Yun melesat ke depan. Bagus sekali, Lu Yun tidak berani mengabaikannya. Dengan pemikiran di benaknya, pedang Suanyuan muncul di tangannya dan dia pergi menyambutnya. Dentang, ada suara keras yang mengejutkan, dan kedua lampu pedang itu bertabrakan, meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, dan bebatuan di sekitarnya langsung hancur dan berubah menjadi bubuk. Pedang yang sangat cepat, Lu Yun terkejut. Ilmu pedang Master Yuding jauh lebih baik daripada pendekar pedang yang dia temui di luar tempat warisan sebelumnya. Dia jelas telah lulus 3 ujian dan berada di tempat warisan kerja keras untuk mencapai keadaan seperti itu. Namun, bukannya takut, Lu Yun malah menjadi lebih bersemangat. Orang-orang kuat seperti itu adalah orang yang tepat untuk dia pelajari. Ayo lagi, teriak Lu Yun, mengayunkan pedang Suanyuan dan berubah menjadi pelangi emas, bertarung dengan Master Yuding. Untuk sesaat, cahaya pedang menyala, energi pedang vertikal dan horizontal, dan kedua sosok itu terus bertabrakan di udara dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Hanya semburan dentuman sonik dan suara pedang keras yang bergema lembah.
Meskipun kekuatan Lu Yun telah meningkat pesat, masih ada beberapa kesenjangan dibandingkan dengan Master Yuding. Namun, dia lebih baik karena ilmu pedangnya yang luar biasa dan telah mempelajari banyak keterampilan ilmu pedang baru. Dia bisa bertarung dengan Master Yuding dengan mudah. Tuan Yuding menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk memukul Lu Yun dan memberitahu dia apa artinya memiliki orang di luar dunia, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Yun begitu kuat. Meskipun dia dirugikan, dia sama sekali tidak dirugikan. Luo Feng, dan dia juga bisa merasakan bahwa Lu Yun tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Berapa besar kekuatan yang disembunyikan anak ini? Tuan Yuding berpikir dalam hati, tapi tangannya tidak lambat, dan gerakan pedangnya berubah dan menjadi lebih ganas. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan Lu Yun darinya. Ilmu pedang yang bagus. Lu Yun berseru kegirangan, matanya penuh kegembiraan. Setiap serangan pedang Master Yuding sangat indah dan mengandung prinsip ilmu pedang yang tak terbatas. Lu Yun melawan dan belajar pada saat yang sama, memahami esensi ilmu pedang Yuding. Tanpa disadari, ilmu pedangnya semakin meningkat. Tuan Yuding secara alami melihat niat Lu Yun dan diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Anak laki-laki ini cukup pintar untuk memanfaatkan kesempatan untuk mencuri tuannya ke dalam gerakan pedangnya, menunjuk ke arah Lu Yun yang menyamar. Waktu berlalu dan setengah jam berlalu. Keduanya masih bertarung tanpa henti. Meskipun Lu Yun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia menjadi lebih berani saat bertarung, ilmu pedangnya menjadi semakin canggih, dan ada tanda-tanda terobosan yang samar-samar. Namun, Master Yuding selalu mampu melakukannya dengan mudah, mengangkat beban dengan mudah, seperti sedang menggoda anak kucing. Hampir, Tuan Yuding berpikir, jika ini terus berlanjut, Lu Yun akan menerobos, dan itu tidak akan berakhir dengan baik. Memikirkan hal ini, Tuan Yuding mengubah gerakan pedangnya, dan paksaan yang mengerikan terpancar darinya, langsung menutupi seluruh gunung. Lu Yun, hati-hati, aku akan mengambil tindakan nyata. Tuan Yuding berkata dengan suara yang dalam, dengan kilatan cahaya di matanya. Apakah kita akhirnya akan mengambil tindakan? Lu Yun menarik napas dalam-dalam, matanya mendidih karena semangat juang. Dia juga ingin melihat seberapa besar jarak antara dirinya dan orang-orang kuat seperti itu. Ledakan, Master Yuding menyerang dengan pedangnya, dan cahaya pedang hitam dan putih saling terkait, berubah menjadi diagram yin yang tai chi yang besar, menghantam Lu Yun. Kemanapun diagram yin yang tai chi lewat, ruangnya terdistorsi dan waktu seolah berhenti. Tekanan yang menakutkan membuat Lu Yun kesulitan bernapas. Sangat kuat, Lu Yun terkejut. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Tuan Yuding? Ini sangat menakutkan. Lawan, ekspresi kegilaan muncul di mata Lu Yun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan pedang ini sama sekali, tapi dia tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian membatasi. Tubuh pedang kekacauan, buka. Saat Lu Yun menggunakan seluruh kekuatannya dan bahkan mengaktifkan pedang kekacauan di bagian bawah kotak, pertarungan antara dia dan Master Yuding benar-benar memasuki tahap yang sangat panas. Habiskan kemampuannya. Cobalah yang terbaik. Namun dapat dirasakan bahwa Guru Yuding tidak hanya tidak kesal, tetapi juga sedikit senang, karena melihat potensi Lu Yun dan melihat bahwa ilmu pedang yang digunakan Lu Yun memiliki warisannya murid. Bahkan selama pertarungan dengan Lu Yun, dia memiliki beberapa wawasan. Ilmu pedang yang telah stagnan selama bertahun-tahun mulai membaik secara perlahan. Ini benar-benar kejutan, sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Guru Yuding. Tapi itu wajar, Yuding dan timnya sudah terjebak di tempat warisan ini entah sudah berapa tahun. Mereka tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Budidaya tidak pernah dilakukan secara tertutup, kalau tidak alam hanya akan mandek. Sekarang, ilmu pedang yang dipelajari Lu Yun menggabungkan kekuatan dari ratusan aliran pemikiran. Tidak mengherankan jika dia memperoleh wawasan darinya. Energi pedang menyebar ke seluruh lembah seperti badai yang dahsyat. Pedang Kingping di tangan Lu Yun tampak berubah menjadi naga hijau, pedang kekacauan Ki bertahan di tubuh pedang, dan setiap ayunan membawa kekuatan yang mengguncang dunia. Di sisi lain, Master Yuding seperti pohon pinus hijau yang berdiri kokoh di tengah angin kencang. Pedang di tangannya mungkin terlihat biasa saja, tapi dia selalu bisa secara akurat menemukan kekurangan pada pedang Kingping dan menetralisir serangan Lu Yun dengan mudah. Anak yang baik, ilmu pedangmu sangat kuat dan momentummu luar biasa. Ini mirip dengan gaya tuanmu saat itu. Tuan Yuding tertawa keras, matanya dipenuhi kekaguman. Kemacetan kendonya yang sempat stagnan selama bertahun-tahun justru mengendur saat bertarung dengan Lu Yun. Hal ini membuatnya semakin bersemangat dan serangannya menjadi semakin ganas. Evil Sword Immortal, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, anak ini baru saja melewati 3 level, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepertinya saya tidak membuat kesalahan di awal. Petik 2. Cunyang Bazi dan Master Pedang Xuantian juga menatap pertempuran saat ini dengan penuh perhatian. Haha, izinkan saya mengatakan bahwa saudara lelaki saya yang baik itu tidak sederhana. Master Pedang Xuantian mengelus janggutnya dan tersenyum, dengan sedikit nada bangga di nadanya, saya dengan tegas menyerahkan hadiahnya dan mengikuti saudara lelaki saya yang baik. Memang benar jalan yang paling benar. Lu Bufan dan yang lainnya semuanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Mereka memang awalnya meragukan kekuatan Lu Yun, namun seiring berjalannya waktu, kekuatan yang ditunjukkan Lu Yun dapat membuktikan bahwa mereka sedang mengamati langit dari dasar sumur. Kekuatan saudara Lu Yun mungkin lebih baik dariku. Lu Bufan menghela nafas, nadanya penuh kekaguman dan kebahagiaan. Ya, selama saudara Lu Yun bisa melewati rintangan terakhir dan mendapatkan warisan, kita bisa pergi dari sini dan menemui alien yang kacau itu untuk sementara waktu. Han Zhongli mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian di matanya. Di lapangan,
pertarungan antara Lu Yun dan Master Yuding telah memasuki pertarungan sengit. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana telekinesisku bekerja dengan tubuh pedang kekacauan. Tuan, hati-hati. Lu Yun meraung dengan marah, saat pedang kekacauan Ki dan telekinesis melonjak dengan ganas di tubuhnya, membentuk baju besi berbentuk pedang yang bersinar dengan cahaya kacau tubuhnya. Oh, apakah ini kemampuanmu untuk memenangkan pertempuran? Jejak keterkejutan muncul di mata Tuan Yuding, dan semangat juangnya segera menjadi lebih kuat. Oke, coba saya lihat seberapa kuat Anda saat menyerang dengan seluruh kekuatan Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, pedang di tangan Tuan Yuding bersinar terang, dan energi pedang tajam melesat ke arah Lu Yun seperti tetesan air hujan. Lu Yun tidak berani gegabah, energi pedang yang kacau membentuk penghalang, menghalangi semua energi pedang. Ledakan, dengan suara keras, Lu Yun terlempar mundur beberapa langkah, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Hahaha, senang sekali. Lu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa keras, ayo lagi. Oke, ambil pedang terkuatku. Tuan Yuding mengeluarkan raungan keras, dan pedang di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju ke arah Lu Yun. Teknik pedang kekacauan, rusak. Lu Yun juga menggunakan serangan terkuatnya, dan energi pedang yang kacau berubah menjadi cahaya pedang besar, yang bertabrakan dengan cahaya pedang Master Yuding. Ledakan, ada lagi suara keras yang mengguncang bumi, dan seluruh lembah berguncang dengan hebat. Lu Yun dan Tuan Yuding pingsan pada saat yang sama dan terjatuh dengan keras ke tanah. Engah, Lu Yun memuntahkan seteguk darah, wajahnya sepucat kertas. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi ternyata dia tidak punya kekuatan lagi. Lu Yun, ketika semua orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua bergegas menuju Lu Yun. Jangan datang, Lu Yun mengangkat tangannya dengan susah payah untuk menghentikan semua orang, aku baik-baik saja, hanya saja. Sebelum dia selesai berbicara, pandangan Lu Yun menjadi gelap dan dia pingsan. Lu Yun, ketika Lu Yun bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di ranjang batu, dan sekelompok orang memandang Lu Yun dengan gugup, takut sesuatu akan terjadi padanya. Murid, apakah kamu akhirnya bangun? Melihat Lu Yun bangun, Tuan Yuding buru-buru melangkah maju untuk menunjukkan kepedulian. Tuan, Lu Yun membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata tenggorokannya kering dan dia tidak dapat mengeluarkan suara. Jangan bicara dulu, minumlah air. Tuan Yuding memberikan Lu Yun sekantong air. Lu Yun mengambil kantong air dan meminumnya beberapa teguk sebelum merasa lebih baik. Tuan, siapa aku? Lu Yun bertanya dengan ragu. Nak, kamu benar-benar putus asa. Tuan Yuding berkata dengan marah, tahukah kamu bahwa kamu hampir kehilangan nyawamu ketika pada akhirnya kamu mengambil pedangku dengan paksa? Lu Yun menyentuh hidungnya karena malu. Dia sangat marah saat itu sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Nak, kamu benar-benar. Tuan Yuding menggelengkan kepalanya tak berdaya. Namun, anakmu benar-benar membuatku terkesan. Aku khawatir kekuatanmu saat ini tidak lagi kalah dengan milikku. Tuan, saya tidak berbohong kepada Anda. Kamu benar-benar memberiku terlalu banyak kejutan. Guru Yuding berkata dengan serius, kamu sangat berbakat, dan kamu melatih keterampilan terbaik. Ditambah dengan tubuh pedang dan kekuatan pikiranmu yang kacau, kamu benar-benar lebih baik dari tuanmu Yulan. Guru sangat memuji, saya. Lu Yun ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh Guru Yuding. Baiklah, mari kita bicarakan hal ini nanti. Guru Yuding melambaikan tangannya dan berkata, katakan padaku dulu, apakah teknik latihan tubuh yang kamu latih, teknik misterius 89? Lu Yun tertegun sejenak, lalu mengangguk, kembali ke master, muridnya memang sedang berlatih 89 teknik misterius, tapi apa? Tuan Yuding mengerutkan kening dan bertanya. Namun, apa yang dipraktikkan muridnya bukanlah teknik misterius 89 yang lengkap, tetapi teknik surgawi 9 putaran yang telah ditingkatkan. Lu Yun menjelaskan, teknik surgawi 9 putaran ini adalah perpaduan dari teknik misterius 89 yang dilakukan muridnya dan 72 transformasi, diciptakan sendiri, dan kekuatannya sedikit lebih kuat daripada teknik misterius 89. Apa? Ketika Tuan Yuding mendengar ini, matanya tiba-tiba melebar karena tidak percaya pada wajahnya. Kamu benar-benar menggabungkan 89 teknik misterius dan 72 transformasi. Ini, Lu Yun merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ini. Tuan Yuding menatap Lu Yun lama sekali, lalu tiba-tiba tertawa keras, hahaha, bagus. Bagus, bagus, kamu memang muridku yang baik, dia lebih baik dari gurunya. Setelah tertawa, Tuan Yuding menegakkan wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Lu Yun, meskipun kekuatanmu saat ini sudah sangat kuat, kamu masih jauh dari menjadi orang yang benar-benar kuat. Ras alien yang kacau itu semuanya kuat. Jauh lebih dari itu kuat dari yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda ingin melindungi orang yang ingin Anda lindungi, Anda harus memanfaatkan setiap momen untuk meningkatkan kekuatan Anda. Murid mengerti. Lu Yun tampak serius dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuan Yuding mengangguk puas dan berkata, prioritas utama Anda sekarang adalah meningkatkan rumah abadi ke level tertinggi sesegera mungkin. Saat itu, kekuatan Anda akan membuat lompatan kualitatif. Ya, Tuan, Lu Yun berkata dengan hormat. Oke, kamu turun dan istirahat dulu. Saya juga mendapatkan beberapa wawasan dari pertempuran ini. Saya harus tenang. Tuan Yuding melambaikan tangannya dan berkata. Ya, Tuan, Lu Yun menjawab, dan kemudian kembali ke puncak gunung yang dia tempati. Namun, Lu Yun tidak terburu-buru memilah keuntungan dari pertempuran ini, tetapi langsung menenggelamkan pikirannya ke dalam istana peri miliknya sendiri. Begitu dia memasuki rumah abadi, Lu Yun merasakan energi pedang kacau yang kuat datang ke wajahnya.
Dia mendongak dan melihat bahwa rumah abadi, yang awalnya dipenuhi dengan energi abadi, sekarang diselimuti lapisan tipis energi pedang yang kacau. Seluruh rumah abadi tampaknya telah berubah menjadi pedang raksasa yang mengangkat langit, memancarkan suasana yang membuat jantung berdebar. Semangat yang tajam. Mungkinkah rumah abadi akan maju? Hati Lu Yun tergerak, dan dia dengan cepat duduk bersila dan mulai menjalankan seni pedang kekacauan dengan seluruh kekuatannya, menyerap dan menyempurnakan pedang kekacauan Ki di rumah abadi. Saat pedang kekacauan Ki terus disempurnakan, Lu Yun merasa tubuh pedang kekacauannya juga terus menguat. Tubuh pedang kekacauan, rumah pedang kekacauan. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, mengapa tidak mengganti nama istana abadi ini menjadi istana pedang kekacauan? Memikirkan hal ini, pikir Lu Yun. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi hebat di kehampaan di atas rumah abadi, dan kemudian, sebuah plakat besar perlahan turun dari kehampaan. Ledakan, plakat itu jatuh dengan keras di gerbang rumah abadi, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Lu Yun mendongak dan melihat 3 karakter emas besar tertulis di plakat, Chaos Sword Mansion. Setelah pertempuran dengan Master Yuding, Lu Yun berencana untuk maju ke Istana Abadi, tetapi masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Namun, dia tidak menyangka Istana Abadi akan menyelesaikan promosinya begitu cepat hingga dia hampir menyelesaikannya tidak bereaksi. Dalam waktu singkat, dia langsung melewati level besar dan dipromosikan ke level teratas dari rumah abadi kelas 1. Namun, keuntungan Lu Yun jauh lebih dari itu. Karena integrasi ilmu pedang terpadu, tubuh pedang chaos, dan pengembangan telekinesis, istana abadinya dipenuhi dengan atmosfer ilmu pedang chaos dipromosikan ke dunia di masa depan, akan langsung berubah menjadi dunia pedang, dan dunia ini penuh dengan kekuatan kekacauan. Ini akan sangat membantu Lu Yun. Level Immortal Mansionku saat ini hampir mencapai level tertinggi yang bisa dicapai oleh Immortal Mansion kelas 1. Lu Yun diam-diam berpikir, kegembiraan yang tak terkendali muncul di hatinya. Dia memahami bahwa kemampuannya untuk mencapai titik ini sebagian besar disebabkan oleh anugerah Dewa Pedang Pemurnian Darah. Akan sulit bagi biksu biasa untuk mendapatkan salah satu dari 5 elemen harta karun kekacauan dalam hidup mereka, tetapi dia mengambilnya sesuka hati seperti kubis di pinggir jalan. Saya khawatir mereka yang disebut jenius tak tertandingi hanya dapat meningkatkan rumah abadi paling banyak ke tingkat kedua atau bahkan ketiga, kan? Lu Yun tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Saat itu, dia khawatir rumah abadi miliknya terlalu rapuh dan dapat dengan mudah ditembus, tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran ini sama sekali tidak diperlukan. Tidak, Lu Yun tiba-tiba mengerutkan kening, dan sedikit keraguan muncul di matanya, apakah pengaturan Dewa Pedang Api benar-benar hanya untuk mengizinkanku lulus ujian dengan lancar? Mungkinkah, sebuah pemikiran buruk muncul dalam pikirannya keberatan, mungkinkah semua ini telah dirancang oleh Master Jiuxuan sebelumnya? Dia telah memperhitungkan bahwa saya akan datang ke sini bertahun-tahun yang lalu. Keberadaan tingkat tertinggi, dengan sarana yang sangat kuat, melampaui apa yang dapat saya pahami sekarang. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan melemparkan pikiran buruk ini ke belakangnya. Daripada berpikir liar, lebih baik manfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ini cara yang benar. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak lagi ragu-ragu, dan memasuki Chaos Sword Mansion sambil berpikir. Pada saat ini, Chaos Sword Mansion telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ruang yang semula hanya seukuran tanah yang diberkati kini telah meluas hingga hampir tak ada habisnya, seperti dunia kecil yang nyata. Ini hanyalah senjata ajaib luar angkasa yang sangat besar. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan itu adalah senjata ajaib luar angkasa yang telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi, dan nilainya bahkan bisa sebanding dengan itu. Harta karun spiritual kekacauan kelas atas. Dibandingkan dengan dunia 1000 kecil biasa, rumah pedang kekacauanku tidak hanya luasnya lebih besar, tapi juga lebih stabil, dan kekuatan kekacauan yang terkandung di dalamnya juga lebih kaya. Lu Yun diam-diam bahagia untuk dia. Namun, jika penampilan monster seperti itu menyebar, saya khawatir hal itu akan menimbulkan kecemburuan dan ketamakan banyak orang, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Lu Yun segera menenangkan diri dan berpikir dalam hati. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dalam tindakan di masa depan. Lu Yun membuat keputusan di dalam hatinya, masalah ilmu pedang terpadu tidak boleh bocor. Adapun rumah abadi kelas 1, dia merenung sejenak, pantas. Tunjukkan sebagian sebagai imbalan atas sumber daya pelatihan. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya dari Lu Yun, sekelompok tukang reparasi pedang alien kacau yang mengenakan kostum aneh berkumpul bersama, dengan wajah suram dan niat membunuh yang dingin di mata mereka. Sialan, Lu Yun ini begitu kuat bahkan Tuan Yuding pun hampir dikalahkan olehnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia sebenarnya adalah murid guru Yuding. Ini masalah yang cukup besar. Mereka pasti akan bergabung untuk menghadapi kita. Kita dalam masalah. Kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan tempat warisan hidup-hidup. Begitu seorang jenius setingkat ini dibiarkan pergi dari sini, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan bagi suku kita. Para pembudidaya pedang alien yang kacau ini berbicara satu sama lain, dan suara mereka penuh ketakutan dan niat membunuh. Tuan Silas, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, seorang kultivator pedang alien chaos yang kekar memandang seorang pria kurus berjubah hitam dengan wajah menyeramkan di tengah kerumunan dan bertanya dengan hormat. Pria berjubah hitam ini tidak lain adalah Silas, wadah pemikir dari kelompok pembudidaya pedang alien yang kacau ini. Haha, sekelompok idiot. Silas mencibir, dengan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Kenapa kamu panik? Itu hanya anak manusia, bagaimana dia bisa mengubah dunia? Tuan Silas memberimu pelajaran. Setelah mendengar ini, semua orang segera menundukkan kepala karena malu. Tuan Silas, Anda selalu banyak akal.
Saya ingin tahu apa yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi Lu Yun ini. Pendekar pedang kekar dari sebelumnya bertanya dengan cepat. Silas memunculkan senyuman dingin di bibirnya dan berkata perlahan, karena mereka ingin bermain, ayo bermain besar dengan mereka. Bunuh saja mereka semua. Apa? Bunuh mereka semua. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tuan Silas, apakah Anda yakin? Pendekar pedang kekar itu menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar. Silas tidak berbicara, tapi menatap semua orang dengan dingin, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Tuan Silas, apakah Anda benar-benar tahu? Semua orang merasa takut dengan tatapan mata Silas, tapi mereka tetap bertanya. Haha, manusia gunung punya rencana cerdasnya sendiri. Silas tersenyum dingin, dengan cahaya licik bersinar di matanya. Rencana yang cerdas, apakah kamu yakin akan hal itu? Pembudidaya pedang alien lainnya bertanya, memecahkan kaserole dan menanyakan kebenarannya. Dikonfirmasi, tentu saja, Silas menunjukkan senyuman yang sangat percaya diri di wajahnya. Jika dia tidak melakukannya, dia akan melakukannya. Jika dia melakukannya, dia akan membunuh Tuan Yuding dan kelompoknya sepenuhnya, dan menghindari masalah di masa depan selamanya. Jangan terlalu percaya diri, Tuan Yuding dan yang lainnya tidak semudah itu untuk dihadapi. Kalau mudah, mereka pasti sudah lama kita bunuh. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Kultivator pedang asing lainnya mengajukan pertanyaan, dan ras asing lainnya mulai setuju. Jika Silas punya cara untuk melenyapkan mereka sepenuhnya, mengapa mereka harus direduksi menjadi situasi ini? Terlebih lagi, jika dia benar-benar punya cara, mengapa menunggu sampai hari ini? Mendengus, senyuman di wajah Silas berubah dingin. Dia melihat sekeliling ke arah alien-alien ini dan berkata, kamu tidak punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk mempercayaiku, atau menunggu sampai anak ini dewasa, dan kemudian dalam serangan pertahanan berikutnya, bekerja sama bersama Yuding dan yang lainnya untuk memusnahkan kita sepenuhnya. Apa yang dikatakan Silas sangat realistis, tapi tidak ada yang salah dengan situasi mereka saat ini. Mereka hanya bisa percaya pada rencananya dan bertarung sampai mati, jika tidak mereka akan mati. Kalau begitu beritahu aku, apa solusinya? Silas perlahan menceritakan rencananya. Setelah mendengar ini, ekspresi para pembudidaya pedang alien lainnya tiba-tiba berubah dan mereka semua berseru kaget. Silas, kamu sedang bermain api. Benar, tahukah kamu kalau rencanamu tidak dilaksanakan dengan baik, bukan hanya Yuding dan timnya yang akan mati, tapi kita juga akan mati tanpa tempat pemakaman. Sekelompok idiot picik. Mata dingin Silas menyapu setiap pembudidaya pedang asing yang hadir, nadanya penuh dengan penghinaan. Hanya dengan mengerukkan genangan air ini kita dapat memiliki harapan untuk bertahan hidup, jika tidak ada di antara kalian yang bisa, teruslah hidup. Cara membuat air keruh sangat sederhana, yaitu membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Cahaya dingin melintas di mata Silas, serangan pasukan penjaga kali ini adalah kesempatan bagus. Kita hanya perlu menggunakan kesempatan ini untuk melakukannya. Bunuh Lu Yun. Ketika mereka terpikat ke jalan yang harus dilalui oleh pasukan penjaga, dan kemudian ketika mereka bertempur sampai mati, kita akan mendapat manfaatnya. Petik 2. Saya akui bahwa rencana Anda layak, tetapi risikonya terlalu besar. Saya tidak berani menemani Anda mati. Seorang pendekar pedang asing berkata begitu saja. Silas mendengus dingin dan mengejek tanpa ampun, kalau kamu tidak masuk sarang harimau, bagaimana kamu bisa menangkap anak harimau? Kalian para pengecut pantas terjebak di sini. Anda, cukup. Kasura tiba-tiba berdiri, menyela pertengkaran semua orang. Dia menatap Silas dengan mata cerah dan bertanya dengan suara yang dalam, seberapa yakin kamu? Silas sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan percaya diri, 80%. 80%, gumam Kasura dengan suara rendah, dengan cahaya berbahaya berkedip di matanya. Keheningan yang mematikan. Akhirnya, Kasura menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, oke, aku percaya padamu sekali. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Hahaha, kamu layak menjadi Tuan Kasura, kamu sangat berani. Silas tertawa keras, matanya penuh kegilaan. Setengah bulan kemudian, Wan Jianfeng. Lu Yun duduk bersila di dalam gua, dengan energi spiritual melonjak di sekujur tubuhnya, jelas sedang berlatih. Sudah lebih dari setengah bulan sejak pertempuran terakhir dengan Master Yuding. Selama periode ini, Lu Yun dan yang lainnya memanfaatkan waktu untuk berlatih, mencerna hasil dari pertempuran tersebut, dan menjadi akrab dengan Chaos Sword Mansion mereka sendiri. Panggilan, Lu Yun menghela napas panjang dan perlahan membuka matanya berbinar. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal selama periode ini. Tidak hanya kultivasimu meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi pemahamanmu tentang jalan pedang juga menjadi lebih kuat. Semua ini adalah penghargaan dari Sang Master. Jika tidak ada saran dari Sang Master selama pertempuran, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik ini. Lu Yun tersenyum rendah hati, lalu sedikit mengernyit dan melihat keluar gua, angin ini. Saat ini, angin menderu-deru di luar gua, dan kabut yang semula tenang tampak mendidih, bergulung dengan kencang dan bergegas menuju puncak Wanjian. Apa yang terjadi? Lu Bufan berkata dengan heran. Itu adalah legiun penjaga. Pandangan aneh muncul di mata pedang jahat abadi, mereka datang. Setelah mendengar ini, semua orang keluar dari gua satu demi satu dan melihat ke langit. Saya melihat bulan purnama besar tergantung tinggi di langit malam yang semula cerah, memancarkan cahaya sedingin es. Dan di sekitar bulan purnama, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melaju menuju puncak Wanjian, secepat kilat. Bersiaplah untuk bertarung. Mata Tuan Yuding menyala-nyala, penuh semangat juang. Hahaha,
Akhirnya kita bisa bertengkar hebat. Lu Bufan menggosok tangannya dengan penuh semangat, matanya penuh keinginan untuk mencoba. Ya, kami dibawa ke sini jauh-jauh oleh saudaraku yang bijaksana. Kami seperti sampah. Kali ini kami akhirnya bisa bertarung sepuasnya. Pedangku sudah haus. Master Pedang Suantian juga berkata dengan penuh minat. Benar, meski kita tidak bisa mengalahkan penjaga pos pemeriksaan itu, kita tetap harus bisa menghadapi beberapa penjaga biasa. Kita harus melakukan bagian kita juga. Kamu tidak bisa mengambil tindakan. Tiba-tiba Evil Sword Immortal berkata. Tidak bisa mengambil tindakan, senior, kenapa ini? Karena kamu dibawa oleh Lu Yun. Evil Sword Immortal menjelaskan, aturan tanah warisan tidak mengizinkan orang yang dibawa untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan Legiun Penjaga Meroket. Maka kita akan berada dalam bahaya nyata. Itu dia, Lu Bufan sedikit kecewa saat mendengar ini. Jangan khawatir, saudara Lu, setelah kamu keluar, akan ada banyak kesempatan bagimu untuk mengambil tindakan. Lu Yun menghibur, jika saatnya tiba, kamu dapat membunuh siapapun yang kamu inginkan, apakah itu ras alien yang kacau balau atau dewa kuno. Ini benar, Lu Bufan mengangguk lega, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya, kalau begitu, bisakah aku melawan para pembudidaya pedang asing itu? Petik 2. Itu mungkin saja, tetapi risikonya sangat tinggi. Guru Yuding merenung sejenak dan berkata, para pembudidaya pedang asing itu memiliki banyak pengikut di sekitar mereka, dan kami berada pada posisi yang dirugikan dalam hal jumlah, jadi kami berusaha untuk tidak memprovokasi secara aktif perkelahian, dan setelah perkelahian dimulai, kami mungkin tidak dapat menjagamu. Aku mengerti, Lu Bufan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia sangat ingin bertarung, dia bukanlah orang yang sembrono. Saudara Xian, apakah menurutmu para pembudidaya pedang alien itu akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita secara diam-diam? Pada saat ini, Master Pedang Suantian tiba-tiba bertanya. Sulit untuk mengatakannya, Lu Yun menggelengkan kepalanya, tapi mereka seharusnya tidak sebodoh itu, kan? Berhati-hatilah saat mengarungi kapal berumur 10.000 tahun. Lebih baik kita berhati-hati. Guru Yuding berkata dengan suara yang dalam, murid, lukamu baik-baik saja, tingkat kultivasimu baru saja menembus, dan kekuatanmu tidak cukup stabil. Saat pertempuran dimulai, Anda akan tetap berada di belakang kami dan jangan mengambil risiko dengan mudah. Dimengerti, Lu Yun mengangguk, yang akan datang. Pada saat ini, pedang jahat abadi tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke atas dan melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di langit di atas puncak Wanjian, hanya berjarak 100 kaki dari mereka. Membunuh. Di tengah teriakan keras pembunuhan, bayangan hitam itu seperti belalang, bergegas menuju puncak Wanjian. Senior Yuding, jangan khawatir. Meskipun aku tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran, tetap tidak ada masalah dalam melindungi keselamatan mereka. Jika ada pendekar pedang asing yang berani menyerang secara diam-diam, aku akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Lu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak ingin menjadi sia-sia yang hanya bisa bersembunyi di balik orang lain. Dia memiliki harga diri dan bakatnya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai telepati tingkat keempat. Meskipun tidak ada cara untuk bersama-sama melawan Legiun Penjaga, 8 putra Cunyang dan Master Pedang Suantian masih tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan pembudidaya pedang asing di selokan. Dalam keadaan normal, satu-satunya pembudidaya pedang asing yang masih bisa melepaskan tangan mereka selama serangan pasukan penjaga adalah pengikut pembudidaya pedang asing yang telah melewati tingkat ketiga yang lain. Sampai di sini. Oleh karena itu, selama para pembudidaya pedang alien yang telah melewati tingkat ketiga tidak mengambil tindakan secara pribadi, Lu Bufan yakin bahwa dia dapat menangani mereka. Benar, kamu bahkan tidak tahu siapa kami, dan kamu ingin mempermainkan kami. Itu hanya omong kosong. Murid Cunyang Bazi yang lain juga menggema, kata-katanya penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Tuan Yuding memandang anak-anak muda yang baru lahir sebagai anak sapi dan tidak takut pada harimau, lalu mengangguk. Dia juga sangat percaya pada kekuatan Lu Bufan. Lu Bufan pandai dalam seni kontrol gabungan, dan dikombinasikan dengan kekuatan tempur yang dapat diberikan oleh 7 putra lainnya, mereka jauh lebih lemah dari dia dan pedang jahat abadi. Dan sekarang budidaya telekinesis Lu Bufan telah menembus ke tingkat keempat, dan kekuatannya telah membuat kemajuan yang lebih besar. Meski begitu, kamu tidak bisa menganggap entengnya. Di tempat warisan ini, segalanya mungkin. Guru Yuding berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun para pengikut pembudidaya pedang alien itu memiliki bakat rata-rata, metode mereka berbahaya dan jumlahnya banyak. Kamu harus jangan gegabah. Apa yang senior ajarkan padaku, junior akan mengingatnya. Lu Bufan mengangguk. Dia bukanlah tipe orang yang tidak tahu apa yang baik atau jahat. Karena Tuan Yuding telah mengingatkannya, itu berarti hal itu mungkin saja terjadi, dan dia harus membunuh kemungkinan ini. Melihat Lu Bufan mendengarkan kata-katanya, Tuan Yuding mengangguk puas. Lu Yun, kamu harus mengingat dengan jelas apa yang akan saya katakan selanjutnya. Guru Yuding menoleh ke arah Lu Yun, dan nadanya menjadi serius. Saya tahu bahwa kamu berhasil berlatih 89 gong misterius dan telah berhasil, kekuatan yang luar biasa, tapi apa yang salah denganmu? Kita tidak boleh bertindak gegabah melawan garnisun, dan kita tidak boleh terburu-buru mengejar kesuksesan. Lu Yun sedikit mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Ketika dia pertama kali tiba, dia sedikit tidak peduli sebelumnya, tetapi ketika dia benar-benar merasakan aura menakutkan yang berasal dari Legiun Penjaga, pikirannya berubah. Legiun Penjaga adalah kekuatan yang kuat yang melindungi tanah warisan. Mereka dibagi menjadi 4 tingkatan, penjaga biasa, pemimpin penjaga, jenderal penjaga, dan komandan penjaga. Mereka dilahirkan berdasarkan tempat warisan. Selama tempat warisan itu abadi, mereka tidak akan menghilang.
Guru Yuding menjelaskan dengan sabar, tujuan keberadaan mereka adalah untuk melatih kita yang menerobos penghalang, jadi dalam keadaan normal, mereka tidak akan membunuh mereka semua. Bukankah itu berarti dia tidak bisa dibunuh? Lu Yun mengerutkan kening, dia membenci musuh yang tidak bisa dibunuh seperti ini. Bukannya kamu benar-benar tak terkalahkan? Tuan Yuding mengelus janggutnya, kecuali kekuatanmu dapat melampaui penguasa tempat warisan ini dan melanggar peraturan di sini. Jika tidak, kamu hanya dapat mengikuti peraturan di sini. Kalau begitu kita hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain. Lu Yun sedikit tidak mau. Bukan itu masalahnya. Guru Yuding menjelaskan, ada aturan bagi jenderal pengawal untuk mengambil tindakan. Hanya satu jenderal pengawal yang akan memimpin legiun untuk menyerang setiap saat, dan mereka akan mengepung kita sesuai dengan spesifikasi tertentu. Saat kita sendirian, kita harus bersatu untuk mengerahkan kekuatan terbesar kita. Guru Yuding menyemangati, ingat, jangan pernah sendirian kecuali benar-benar diperlukan. Hanya dengan berkumpul bersama Anda dapat mengerahkan kekuatan terbesar Anda. Lu Yun mengangguk. Meskipun menurutnya tidak ada perbedaan antara sendirian dan tidak sendirian berdasarkan kekuatan mereka bertiga, dia juga mengerti apa yang dimaksud Guru Yuding. Pada saat ini, tekanan kuat tiba-tiba datang, angin menderu, kabut memenuhi udara, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul dari kabut. Bayangan hitam yang kuat tadi akhirnya mendekati mereka. Korps penjaga ada di sini. Pertempuran akan segera terjadi. Lu Yun melihat dengan seksama dan melihat para penjaga dalam berbagai bentuk, termasuk raksasa yang memegang kapak raksasa, iblis yang diselimuti api, dan rubah dengan 9 ekor. Bayangan iblis, rubah langit ekor 9, orang-orang ini seharusnya hanya penjaga biasa. Tampaknya yang datang kali ini bukanlah yang terkuat. Lu Yun berpikir, aku tidak tahu jenis apa orang-orang di level penjaga jenderal itu monster sekali. Lu Yun sedikit mengernyit. Meskipun kekuatan para penjaga ini tidak lemah, di matanya, mereka memang seperti itu, mereka dikalahkan oleh anak buahnya dia untuk bertarung. Ia yakin dirinya hanya setingkat jenderal pengawal. Hati-hati, yang besar akan datang. Tuan Yuding tiba-tiba berteriak keras, menunjuk ke belakang pasukan penjaga dan berkata, itu komandan penjaga. Lu Yun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Tuan Yuding dan melihat sebuah kereta besar perlahan mendekat di belakang pasukan penjaga. Berdiri di atas kereta itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dengan 6 pasang sayap hitam di punggungnya, dan semua orang yang hadir merasa nafas mereka tersendat. Nak Lu, Suantian, lindungi dirimu. Tuan Yuding memperingatkan dengan ekspresi serius, dan kemudian bergegas menuju area pertempuran bersama Xie Jianxian dan Lu Yun. Jangan khawatir, Senior Yuding, kami tidak akan pernah menahanmu. Lu Bufan menjawab dengan lantang, matanya penuh semangat juang. Lu Yun, pasukan penjaga datang dengan ganas kali ini. Aku khawatir kedatanganmu lah yang memicu serangan mereka. Suara Tuan Yuding terdengar dari kejauhan, tapi kamu tidak perlu khawatir, kami akan selamat kali ini peluangnya besar. Setelah kita mengalahkan garnisun, kita akan mengadakan perayaan besar. Hahaha anak-anak, gunakan seluruh kekuatanmu dan gunakan cara kami untuk memberikan sambutan yang baik kepada anak baru. Bunuh aku. Dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, komandan penjaga melambaikan tombaknya dan memerintahkan penyerangan. Membunuh. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerang, teriakan pembunuhan mereka mengguncang langit dan bergema di langit. Membunuh. Master Yuding, pedang jahat abadi, dan Lu Yun juga meraung dan bergegas ke depan. Tak jauh dari situ, para pembudidaya pedang alien itu juga menghadapi lawannya. Saat ini, apakah mereka berasal dari dunia yang sama atau dari dunia yang berbeda, mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan pasukan penjaga. Jika tidak, apalagi menyelesaikan keluhan lama antara kedua pihak, bertahan hidup pun akan menjadi masalah besar.